Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan sebuah video pembelajaran, yang mana video pembelajaran ini saya buat untuk pemenuhan tugas magang 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Baik, di sini saya nanti akan membahas tentang mata pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 7 semester ganjil tingkat Madrasah Sanawiyah atau sekolah menengah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofia Lutfiatu Zulfa dari jurusan PAI dengan nomor induk mahasiswa 12201183079. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan materi taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Sebelum kita membahas materi, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran sebagai wujud dari pencapaian kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa setelah mengikuti pembelajaran diharapkan mampu yang pertama menjelaskan konsep taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Yang kedua, mampu menemukan dalil juga hukum bersikap atau memiliki sikap untuk mau bertaubat, taat, istiqomah, juga ikhlas. Dan yang ketiga adalah menguraikan dampak positif atau apa yang akan kita dapat jika kita bersikap taubat, taat, istiqomah maupun ikhlas. Dan yang keempat atau yang terakhir yakni diharapkan siswa itu mampu membiasakan diri bersikap taat, taubat, istiqomah, dan ikhlas dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari tujuan sebelumnya yang saya sampaikan, maka materi kita, pembahasan kita akan meliputi 4 topik besar. Yang pertama, taubat. Taubat nanti kita juga akan membahas pengertiannya, hukum dan dalilnya, terus kemudian dampak positifnya baik bagi diri sendiri maupun orang lain, dan kemudian juga akan membahas terkait dengan cara membiasakan diri agar kita bisa bersikap taubat tersebut. Kemudian topik yang kedua yakni tentang taat. Kita juga akan membahas pengertiannya, hukum dan dalilnya, kemudian dampak positifnya, dan yang terakhir juga cara membiasakan diri kita. Kemudian yang ketiga yakni terkait dengan istiqomah. Nah, istiqomah pun ini nanti karena tujuannya tadi ada 4, maka ini juga kita akan membahas 4 pembahasan, yakni yang pertama pengertiannya juga, hukum dan dalilnya, kemudian dampak positifnya, dan yang terakhir juga cara membiasakannya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yakni terkait dengan ikhlas. Ya, ikhlas nanti kita juga akan membahas bagaimana pengertiannya, kemudian hukum dan dalilnya itu seperti apa, kemudian kita juga akan membahas dampak positifnya, dan yang terakhir kita juga akan membahas terkait dengan cara membiasakan diri agar kita bisa bersikap ikhlas. Baik, langsung saja kita akan memasuki materi pembahasan kita. Yang pertama yakni tentang taubat. Dimulai dari pengertiannya. Taubat secara bahasa artinya kembali. Kemudian ini berasal dari tasrif tabayatu bu taubatan. Kemudian taubat secara istilah yakni sikap berupa penyesalan kepada diri sendiri terkait dengan perbuatan dosa, perbuatan salah maupun perbuatan maksiat yang telah dilakukan diri ini. Kemudian berusaha setelah menyesali itu berniat dengan sungguh-sungguh untuk meninggalkan perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Nah, dari pengertian ini maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya taubat ini adalah menyesali perbuatan salah
kemudian berniat dengan bersungguh-sungguh untuk tidak melakukannya lagi. Kemudian yang kedua, hukum dan dalil juga ketentuan dari taubat. Jadi, untuk yang pertama, hukumnya. Bagaimana hukum taubat menurut Islam? Maka hukum taubat adalah wajib untuk semua umat Islam. Lalu dengan dalilnya, nah untuk dalilnya, dalil dari taubat ini dapat kita lihat dari potongan surah An-Nur ayat 31 bagian akhir yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai kamu semua, bertaubatlah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Nah, dari ayat ini, maka hukum dari taubat adalah wajib. Baik, untuk selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas tentang dampak positif bersikap taubat. Jadi dampak positif dari bersikap taubat ini ada dua, yakni kepada diri sendiri dan orang lain. Kepada diri sendiri apa sih dampak positifnya? Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, dengan kita bertaubat maka kita akan kembali ke jalan yang lurus, kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, meningkatkan semangat hidup. Karena apa? Karena dengan bertaubat kita akan merasa bahwa perbuatan kita itu banyak salahnya. Kemudian kita akan berusaha untuk memperbaiki semua perbuatan salah itu kepada perbuatan yang baik. Nah, itu dapat meningkatkan semangat hidup kan? Nah, kemudian yang ketiga, hidup ini menjadi aman, hati menjadi aman, tentram dan tenang. Kenapa? Karena dengan kita bertaubat maka kita yakin perbuatan yang kita lakukan itu akan menuju kepada perbuatan yang baik, dan itu membuat hati pasti menjadi lebih tenang karena kita tidak dihantui oleh kesalahan yang kita lakukan atau perbuatan maksiat yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah mendapat kepercayaan dari orang lain. Mengapa kalau kita bertaubat? Karena apa? Ketika kita berbuat maksiat, berbuat salah, kita itu akan jarang orang yang mau percaya kepada kita. Nah, ketika kita rajin ketika kita bersikap selalu bertaubat, berbuat baik, maka orang-orang yang sebelumnya tidak percaya dengan kita akan kembali kepada kita, akan percaya kembali kepada kita. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tentu saja hal ini akan secara otomatis menjadi dampak ketika kita bertaubat. Karena ketika kita bertaubat, kita akan semakin dekat kepada Allah. Kita akan semakin banyak berbuat kebaikan demi ridho Allah. Dan yang terakhir, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dampak bagi orang lain, yakni yang pertama, orang-orang yang sebelumnya karena kesalahan kita, karena perbuatan kita, nama baiknya itu tercemar, akan segera pulih kembali. Karena apa? Karena ketika kita bertaubat, orang-orang yang sebelumnya tercemar itu namanya pasti akan kembali baik lagi. Seperti contoh, ketika kita berbuat maksiat, maka orang tua kita pasti akan nama baiknya tercemar. Nah, ketika kita bertaubat, pasti orang-orang lain juga akan memberikan komentar yang baik kepada orang tua kita, dan nama tercemar yang sebelumnya dianggap buruk orang tua kita, maka itu akan semakin pudar dan semakin menghilang. Kemudian yang selanjutnya adalah kecemasan orang-orang di sekitar kita itu akan juga segera pudar. Kenapa akan segera pudar? Karena ketika kita bertaubat, maka kita akan berbuat menuju kebaikan. Kita tidak berbuat salah. Nah, ketika kita berbuat maksiat itu kan pasti meresahkan lingkungan kita. Kita membuat mereka itu cemas. Nah, dengan bertaubat inilah kita jadi orang-orang di sekitar kita itu kecemasannya akan berkurang, seperti itu. Dan yang terakhir, lingkungan di sekitar kita pasti akan menjadi aman, tenang dan tentram. Karena semakin banyak orang yang bertaubat, maka semakin juga banyak orang yang berbuat kebaikan, dan jarang dan bahkan semoga tidak ada orang yang berbuat kesalahan atau dosa.
dosa atau bahkan perbuatan maksiat. Seperti itu. Dan menuju materi yang terakhir kita yakni terkait dengan cara membiasakan diri untuk bersikap taubat. Yang pertama yakni menganggap bahwa dosa kecil, dosa besar, dosa kecil yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan itu bukan hal yang remeh. Jadi tidak meremehkan dosa kecil yang kita lakukan. Karena ketika kita menganggap hal atau dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kita itu merupakan hal yang remeh, kita meremehkannya. Allah itu mah gak apa-apa, bohong dikit mah gak apa-apa. Nah, itu akan menyebabkan akan berpotensi kepada perbuatan dosa yang lebih besar. Nah, maka kalau kita menganggap itu bukan hal yang remeh, ketika kita melakukan dosa kecil, kita segera bertaubat, maka hal itu akan berhenti sampai situ. Jadi tidak akan berlanjut atau tidak akan berpotensi kepada dosa yang lebih besar. Kemudian yang kedua yakni segera berbuat kebaikan, memperbanyak berbuat kebaikan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus langsung minta maaf, kita harus langsung berbuat kebaikan untuk istilahnya itu menembel, istilahnya itu menggantikan dari perbuatan yang salah itu menuju ke perbuatan yang lebih baik lagi. Kemudian setelah itu merasa prihatin pada orang-orang yang berbuat salah. Ketika kita sudah peduli kepada orang yang berbuat salah, maka hal tersebut dapat mengingatkan diri kita sendiri. Ketika kita merasa prihatin, maka kita dapat mengevaluasi diri kita sendiri juga, sehingga kita akan lebih berusaha untuk menjadi diri yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan kita akan istilahnya itu, itu hal yang salah. Berarti kalau saya tahu itu hal yang salah, saya prihatin dengan hal tersebut, maka saya akan menghindari hal tersebut, seperti itu. Kemudian menghindari pergaulan yang tidak baik. Dengan menghindari perbuatan yang tidak baik, hal tersebut dapat menjadikan kita itu manusia yang lebih baik, sehingga kita akan istilahnya jauh dari perbuatan-perbuatan dosa, jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah banyak membaca istighfar. Semua pasti sudah tahu bacaan istighfar, astaghfirullahaladzim. Nah, dengan banyak membaca astaghfirullahaladzim, banyak membaca istighfar, maka kita akan, insya Allah kita akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa, seperti itu. Baik, memasuki materi yang kedua yakni terkait dengan pembahasan taat. Pengertian pertama adalah pengertian taat. Taat secara bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan secara istilah merupakan sikap patuh, sikap tunduk, dan setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan segala bentuk perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian ketentuan dari perbuatan atau sikap taat ini yakni taat itu sangat dianjurkan kepada umat Islam, karena sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum, al-ayah, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan taatilah para pemimpin di antara kamu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Kemudian yang selanjutnya adalah dampak positif dari perbuatan atau bersikap taat. Yang pertama yakni mendapatkan ridho. Dengan kita berbuat taat, maka kita akan mendapatkan balasan berupa ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah hati merasa puas.
Jadi ketika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri, maka hati kita itu pasti akan merasa puas dengan segala perbuatan yang telah kita lakukan, karena kita telah memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Kemudian yang terakhir adalah mendapatkan keberuntungan. Mendapat keberuntungan dari Allah, tentunya kita akan mendapatkan surga. Dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW kita akan mendapatkan syafaat beliau, dan ketika kita taat kepada ulil amri maka kita akan mendapatkan perlindungan di negara. Kemudian cara membiasakan untuk bersikap taat, yang pertama adalah berusaha untuk selalu melaksanakan sholat tepat waktu, karena itu menunjukkan taat kita kepada Allah. Dan kemudian yang kedua, berusaha disiplin dalam menjalankan semua pekerjaan. Semua pekerjaan kita harus disiplin untuk melaksanakannya tepat waktu, sesegera mungkin dan sesuai dengan lama waktu yang diberikan. Kemudian yang terakhir adalah selalu ingat bahwa taat kepada Allah akan membawa kita kepada kebaikan. Untuk materi selanjutnya atau materi yang ketiga, yakni terkait dengan istiqomah. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian istiqomah. Istiqomah secara bahasa artinya lurus, sedangkan secara istilah, istiqomah yakni sikap menjaga perbuatan yang kita lakukan, perbuatan baik, agar tetap pada jalan yang lurus dan berubah dan atau tidak berubah karena sesuatu. Jadi ketika kita berlaku istiqomah, maka kita akan melaksanakan segala bentuk perbuatan seperti biasanya, dan kita melakukannya secara berulang-ulang dan tetap seperti itu. Kemudian untuk ketentuan dari istiqomah ini, istiqomah pun juga sangat dianjurkan oleh Allah kepada umat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Fussilat ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Shadaqallahul Adzim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, dari hal ini, perbuatan istiqomah akan sangat membawa kita kepada hal-hal yang baik, mendekatkan kita kepada surga, dan bahkan malaikat pun dengan kita beristiqomah akan istilahnya menjaga kita agar kita tidak bersedih hati. Kemudian untuk selanjutnya adalah keutamaan dari istiqomah. Keutamaan istiqomah ini, yang pertama adalah dilapangkan rezekinya. Ketika kita melakukan perbuatan dengan secara berulang, dengan tetap, dengan istiqomah, maka Allah akan melapangkan rezeki kepada kita. Kemudian yang selanjutnya adalah diberikan rasa aman dan diangkat kesedihannya, sebagaimana yang dijanjikan Allah dalam Quran surah Al-Fussilat ayat 30 tadi. Dan yang terakhir adalah ditunjukkan jalan yang lurus. Ketika kita berlaku istiqomah, maka Allah akan menunjukkan jalan yang lurus. Meskipun manusia itu selalu mendapatkan rintangan, ketika kita istiqomah tetap menjalankan suatu ibadah yang kita lakukan, maka Allah akan tetap menunjukkan jalan kepada kita. Kemudian bagaimana cara membiasakan perilaku istiqomah, yakni dengan melakukan perbuatan tersebut secara berulang setiap hari dan dalam waktu dan jangka waktu dan perbuatan yang tetap. Kemudian yang terakhir yakni terkait dengan ikhlas. Ikhlas yakni berarti melaksanakan pekerjaan yang diniatkan semata-mata karena Allah dan hanya mengharap kepada Allah, tidak mengharapkan sesuatu balasan dari
orang selainnya. Jadi kita itu ketika beribadah, maka kita akan haruslah istilahnya itu kita harus mengharapkan ridha Allah saja tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Kemudian dalil dari perbuatan ikhlas ini tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi la yuqbalullahu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa bataghi bihi wajhah, yang artinya Allah tidak akan menerima sedikit pun dari amalmu kecuali yang dikerjakan dengan ikhlas hanya mengharap ridha dari Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu bagaimana dampak ketika kita bersikap ikhlas atau berbuat ikhlas? Dampak yang dapat ditimbulkan yakni yang pertama, pasti kita akan mendapatkan pahala. Segala bentuk amal, segala bentuk ibadah jika kita niatkan hanya untuk mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang melimpah. Kemudian yang kedua, merasa puas ketika kita melaksanakan perbuatan tanpa mendapatkan imbalan dari orang lain, maka kita akan merasa puas atas apa yang kita lakukan karena kita tidak mengharapkan sesuatu dari orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kita karena kita berbuat ikhlas hanya kepada Allah. Dan yang terakhir adalah cara membiasakan diri, yakni yang pertama dengan mencoba untuk beramal baik tanpa mengharapkan ridho orang lain, yang kemudian tetap sabar apabila amal kita itu dilecehkan atau ditentang oleh orang lain, mencoba untuk tidak terlalu bangga terhadap amal dan menghindari. Tadi adalah pemaparan materi terkait dengan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Untuk selanjutnya silahkan dari kalian mencari informasi lebih lanjut. Nanti setelah slide ini akan saya berikan beberapa gambaran-gambaran tentang atau terkait dengan taubat, taat, dan istiqomah juga ikhlas. Silahkan diidentifikasi dan hasilnya silahkan dipresentasikan atau dikumpulkan kepada saya langsung ya. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga dapat membawa manfaat kepada saya dan kalian yang menyimak video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.